老师好, saya Elisa Elvareta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya selama melakukan kegiatan PLP atau pengenalan lapangan sekolah 2 di SMA Yosudarso Batam. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu profil SMA Yosudarso. Nah, nama sekolah ini merupakan SMA Katolik Yosudarso Batam dengan kepala sekolah Ibu Sumiati SPD dan terakreditasi A, dan sekolah ini menggunakan kurikulum 2013, di mana tipe sekolahnya merupakan sekolah nasional dengan status sekolah swasta dan berada di bawah naungan yayasan. Nah, dari sini dapat kita lihat tanggal SK pendiriannya yaitu 10 Oktober 1990. Nama yayasannya merupakan Yayasan Tunas Karya dan sekolah ini berlokasi di Jalan Dang Merdu nomor 2, Kecamatan Teluk Tering, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, sekarang kita akan ke sejarah sekolah. Kita tahu bahwa SMA Yosudarso adalah sekolah swasta Katolik yang berada di bawah naungan Yayasan Tunas Karya, di mana SMA Yosudarso merupakan salah satu sekolah tertua yang ada di Batam. Bermula pada SD Karya Dharma, sebuah sekolah kecil yang diusahakan dan diselenggarakan oleh umat Katolik di Sejodo dengan menggunakan kapela atau gereja kecil. Pada tanggal 20 Januari 1977, terjadilah penyerahan pengelolaan SD Karya Dharma dari umat setempat kepada Yayasan Tunas Karya, di mana Yayasan Tunas Karya saat itu memang mengkhususkan diri dalam pengelolaan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, SD Karya Dharma berubah nama menjadi SD Yosudarso. 3 tahun setelahnya, yaitu Juni 1980, SD Yosudarso pertama kali meluluskan 16 siswanya. Seiring dengan kebutuhan pendidikan yang masih kurang di Batam, maka pada tanggal 20 Juli 1981, dibangunlah SMP Yosudarso di Batam. Upacara ini dilaksanakan di Kapela Santa Maria Sejodo yang dihadiri oleh beberapa tokoh umat Katolik, yaitu Kepala SD Yosudarso, Bapak Herman Yosef Nadiman, dan Ketua Yayasan Tunas Karya, yaitu Pastor W.H. Lambrechts. Ditandai dengan dipotongnya seutas pita merah yang menandai berdirinya dan dimulainya pendidikan di SMP Yosudarso Batam. Penetapan Kota Batam sebagai daerah otorita mengharuskan Batam harus ditata secara menyeluruh, terpadu, dan terencana. Sentral permukiman penduduk di Sejodo pun secara perlahan-lahan dimulailah ditertibkannya pemukiman baru yang saat itu ada di Bukit Nagoya. Secara perlahan dimulailah perpindahan penduduk dari Sejodo ke Bukit Nagoya. Begitu juga dengan SD dan SMP Yosudarso. Mereka juga pindah ke Bukit Nagoya, yang di sana mereka mendapatkan sebidang tanah seluas 11.500 meter kuadrat. Kemudian di sana yang awalnya mereka merasa lapang sekali dari tahun ke tahun dikarenakan pertambahan pertumbuhan penduduk, mereka pun merasa bahwa tanah ini sudah tidak cukup untuk menampung jumlah siswanya. Oleh karena itu, mereka pun memohon sebidang tanah di daerah Batam Center pada tahun 2003. Nah, seluruh bangunan pun mulai dibangun pada saat itu, sampai sekarang bangunan itu masih dipakai. Nah, jadi bangunan yang ada di Batam Center merupakan bangunan yang digunakan sejak tahun 2003 hingga sekarang.
Baik, kita lanjut sampai ke kita lihat ke kondisi fisik sekolah. Berdasarkan hasil observasi praktikan, kondisi fisik sekolah ini sampai saat ini SMA Yosudarso memiliki 25 ruang kelas yang didukung dengan fasilitas memadai. Di mana di setiap kelasnya disediakan satu proyektor, kemudian papan tulis, 2 papan tulis ya. Kemudian ada juga fasilitas yang mendukung seperti kipas, lampu, penerangan yang cukup, meja belajar, dan kursi yang cukup. Nah, ini merupakan gambar ruang guru dan berhubung karena masa pandemik, jadi di setiap lorong sekolah dan beberapa titik area tempat cuci tangan disediakanlah wastafel. Seperti ini contohnya, setiap beberapa meter pasti dapat ditemukan tempat cuci tangan. Kemudian ini merupakan gambar perpustakaan dan gedung olahraga, dan ini merupakan laboratorium komputernya. Nah, logo sekolah ini merupakan logo sekolah Yosudarso, di mana pada logonya memiliki makna tersendiri. Yang pertama, warna biru dan kuning. Penggunaan warna biru melambangkan semangat perdamaian, sedangkan warna kuning pada salib melambangkan semangat Kristiani. Kemudian pada logo ada tanda salib yang melambangkan semangat Kristiani, di mana SMA Yosudarso diharapkan menjadi sebuah komunitas Kristiani. Kemudian ada bunga Padma. Bunga Padma adalah simbol kehidupan. Lambang ini memberikan inspirasi warga SMA Yosudarso untuk selalu memiliki semangat hidup. Kemudian pada jumlah kelopak bunga dan jumlah garis sebanyak 5 yang diambil dari lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian pada logo di sini dapat kita lihat ada gambar sayap yang menyerupai Tut Wuri Handayani yang merupakan lambang pendidikan Indonesia. Sayap mengembang ini menggambarkan proses pendidikan di Sekolah Yosudarso yang terus berkembang. Kemudian pada tengah gambar dapat kita lihat ada gambar alat tulis, merupakan lambang adanya proses pendidikan formal. Kemudian lingkaran bulat yang ada di tengah melambangkan tekad dan semangat yang kuat. Nah, sekarang ini merupakan logo yayasan. Warna fluoresen untuk semua warna melambangkan bersinar, menonjol, dan menerangi. Kemudian pada bingkai luar merupakan kelopak bunga Padma yang ada sebanyak 5 kelopak. Bunga Padma adalah bunga bangsa dan jumlah kelopaknya ada 5 yang melambangkan Pancasila. Kemudian bingkai dalam juga merupakan bunga Padma yang berwarna biru muda yang melambangkan cinta. Sedangkan lingkaran tengah berwarna kuning melambangkan Katolik Roma atau Vatikan, inti ajaran Katolik. Dan simbol di tengah merupakan gabungan huruf YTK yang artinya Yayasan Tunas Karya yang berwarna hijau muda melambangkan tunas. Nah, ini merupakan visi dan misi sekolah SMA Katolik Yosudarso Batam. Visinya merupakan dalam terang Tritunggal Maha Kudus, siswa SMA Katolik Yosudarso Batam menjadi manusia berkualitas yang mampu berkompetisi. Sedangkan misinya berisi membangun persaudaraan sejati sebagai komunitas, mendidik siswa menjadi manusia yang berilmu dan berpengetahuan, menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkualitas, mendidik siswa menjadi manusia yang berdisiplin dan bertanggung jawab, mendidik siswa menjadi manusia bertakwa dan berbudi luhur, membimbing siswa supaya memiliki keterampilan agar mampu berkompetisi. Kemudian ini merupakan tujuan sekolah SMA Yosudarso Batam. Berdasarkan visi misi sekolah, tujuan yang hendak dicapai antara lain menciptakan komunitas persaudaraan yang saling menyapa dan bergaul tanpa membedakan status sosial, suku, ras, agama, dan golongan. Membentuk manusia yang berilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan zaman, menyiapkan siswa untuk belajar dan berkompetisi di jenjang pendidikan tinggi yang berkualitas,
membentuk manusia yang berdisiplin tinggi dan bertanggung jawab, menghasilkan manusia yang berbudi luhur, bertakwa, dan cinta lingkungan melalui kegiatan rohani, kegiatan intrakurikuler, serta ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir, menghasilkan siswa yang siap berkompetisi dalam berbagai pertandingan dan perlombaan di berbagai bidang dan berbagai tingkat. Nah, moto sekolah SMA Yosudarso Batam adalah buka pikiran, sentuh hati, bentuk masa depan. Kemudian ini merupakan tenaga pendidik dan karyawan. Hingga saat ini pada tahun ajaran 2020-2021 jumlah pegawai SMAK Yosudarso Batam mencapai 52 orang, di mana terdiri dari 44 guru, 3 karyawan tata usaha, 1 pustakawati, dan 4 pramusaji. Kemudian dari tabel perkembangan siswa dapat kita lihat siswa SMA Yosudarso Batam berkembang setiap tahunnya, di mana pada tahun 2018-19 total siswa ada 842, kemudian tahun 2019-20 total siswa mencapai 869, dan pada tahun 2020 sampai 2021 total siswa mencapai 954 siswa. Oke, kemudian pelaksanaan PLP 2. Selama PLP 2 praktikan mengobservasi fasilitas sekolah, di mana dari hasil observasi praktikan dapat didapatkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di SMA Yosudarso Batam tergolong lengkap, sehingga sangat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan fasilitas yang ada di sekolah juga dirawat dengan baik. Dengan begitu, warga sekolah dapat memanfaatkan fasilitas dengan maksimal. Nah, kemudian observasi pembelajaran daring di SMA Yosudarso Batam. Karena adanya pandemi, jadi pembelajaran di SMA Yosudarso dilaksanakan secara online atau daring. Dari hasil observasi praktikan didapatkan beberapa hal. Yang pertama, guru-guru SMA Yosudarso menggunakan Google Meeting untuk menyampaikan pelajaran. Kemudian sebelum mengadakan pembelajaran, guru-guru setiap mata pelajaran wajib merancang bahan ajar dalam bentuk PowerPoint maupun Word, agar PowerPoint dan Word ini dapat disebarkan kepada siswa sebagai materi pembelajaran. Kemudian guru mata pelajaran akan melaksanakan pembelajaran dengan beberapa macam metode. Kemudian peserta didik yang tidak mengikuti aturan sekolah berhak diberikan sanksi berupa poin pelanggaran. Jika peserta didik masih tidak mengindahkan sanksi tersebut, guru mata pelajaran akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada wali kelas, kemudian wali kelas akan berkonsultasi dengan orang tua atau wali murid. Nah, apabila peserta didik masih tidak merubah sikapnya, pihak sekolah akan meminta peserta didik datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka yang diadakan selama 2 minggu. Baik, ini merupakan observasi pembelajaran online di mana praktikan mengobservasi guru pamong, yaitu Bapak Haryono, yang mengajar bahasa Mandarin di kelas 12 IPA A dengan jumlah siswa 53 orang. 53 orang ini terdiri dari 36 siswa, 12 MIPA 1, dan digabung dengan 17 siswa, 12 IPA 2. Observasi ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, pukul 9 sampai 10, di mana dari observasi online tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Haryono menggunakan buku bahasa Mandarin SMA kelas 12 sebagai bahan ajarnya.
Nah, ini merupakan langkah-langkah pembelajaran online. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, guru wajib membuat RPP atau membuat PPT dan soal-soal latihan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian guru akan membagikan PowerPoint yang sudah dibuat tadi kepada murid. Setelah itu, pengajaran diawali dengan guru menyapa siswa dan mengabsen siswa. Setelah itu, guru menjelaskan materi, ini merupakan kegiatan inti. Kemudian, pada akhir pembelajaran, guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jawab. Dan terakhir, sebagai bahan evaluasi, guru akan memberikan latihan soal yang ada pada buku paket. Atau bisa saja latihan soal berbentuk esai atau uraian dan lain-lain sebagainya, atau sebagai kuis juga boleh. Nah, perangkat pembelajaran dari telaah kurikulum yang digunakan SMA Yosudarso adalah kurikulum 2013 dan strategi pembelajaran yang digunakan guru bahasa Mandarin di SMA Yosudarso adalah metode discovery learning. Mengapa digunakan metode discovery learning? Karena metode ini dianggap yang paling sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dengan metode ini, siswa dapat menemukan sendiri, menggali sendiri, menyelidiki sendiri. Dengan cara seperti itu, dipastikan bahwa pengetahuan yang mereka dapatkan akan lebih diingat oleh siswa. Kemudian yang ketiga, evaluasi pembelajaran berupa penilaian kognitif dan penilaian keterampilan. Kognitif bisa berupa pemberian tugas seperti latihan soal, ulangan harian, maupun penilaian akhir semester. Sedangkan penilaian keterampilannya berupa unjuk kerja atau proyek, atau portofolio, atau membuat sebuah produk. Dan perangkat pembelajarannya yang digunakan oleh guru bahasa Mandarin SMA Yosudarso adalah metode discovery learning. Media pembelajaran, media yang digunakan SMA Yosudarso adalah Google Classroom dan Edmodo yang kebanyakan digunakan oleh guru-guru SMA Yosudarso. Nah, praktik mengajar ini merupakan jadwal praktikan mengajar di SMA Yosudarso. Tercatat pada Selasa 1 September 2020 kemarin, saya mengajar di kelas 10 IPA dengan jumlah siswa 60 siswa, di mana 60 siswa ini merupakan gabungan dari 36 orang kelas 10 IPA 1 dan 24 orang 10 IPA 2. Begitu juga pada hari Kamis 3 September 2020, saya mengajar di 10 IPSB dengan jumlah siswa 57 orang, di mana gabungan dari 11 orang IPS 2, 34 orang 10 IPS 3, dan 12 orang 10 IPS 4. Di kelas 10 IPA praktikan mengajar bahasa Mandarin komprehensif. Sedangkan di 10 IPSB praktikan mengajar bahasa Mandarin mendengar atau tingli ke. Nah, kendala dan solusi yang dihadapi selama melaksanakan praktik mengajar antara lain dari kendalanya selama pembelajaran terjadi ketidakstabilan jaringan internet. Jadi selama guru menjelaskan, ada beberapa siswa yang mengalami gangguan internet. Kemudian ada juga beberapa yang sering beralasan headset atau mic rusak sehingga mereka tidak terlalu disiplin. Oleh karena itu, guru mata pelajaran tidak mampu mengontrol kedisiplinan peserta didik. Karena kan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Kemudian kemampuan bahasa Mandarin yang berbeda-beda juga merupakan sebuah tantangan bagi guru bahasa Mandarin saat mengajar bahasa Mandarin di kelas tertentu. Karena kemampuan bahasa Mandarinnya berbeda-beda, sehingga bagi siswa yang sudah bisa,
dia akan merasa bosan. Sedangkan bagi jika kita mau mengajar yang lebih susah, bagi siswa yang tidak bisa bahasa Mandarin, dia akan merasakan kesulitan. Lalu solusi yang sudah praktikan laksanakan yaitu berkonsultasi dengan wali kelas. Nah, jadi kalau misalnya ada kendala di kelas tertentu, praktikan akan berkonsultasi dan melaporkan apa yang terjadi dengan wali kelas. Harapannya wali kelas dapat mengkomunikasikan hal tersebut dengan orang tua murid. Kemudian bagi siswa-siswa yang bermasalah akan diadakan bimbingan konseling dan dalam sisi metode pembelajaran diusahakan Praktikan akan menyediakan pembelajaran bahasa Mandarin yang interaktif sehingga antara guru dan peserta didik terjadi komunikasi yang interaktif. Jadi peserta didik juga aktif menjawab atau aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya gurunya saja yang aktif. Nah, kesimpulannya, PLP 2 merupakan tahap lanjutan dari PLP 1 yang di mana tujuannya yaitu memantapkan kompetensi akademik pendidikan dan mengimplementasikan hasil belajar di lingkungan sekolah di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pengawasan guru pamong. SMA Yosudarso Batam merupakan sekolah yang memenuhi aspek pengamatan, sehingga praktikan merasa beberapa pengalaman berharga yang tidak bisa, yang sangat berharga lah selama menjalani PLP 2 ini, baik itu pengalaman mengajar, pengalaman menganalisis, atau pengalaman sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, praktikan sangat berterima kasih kepada SMA Yosudarso Batam yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam proses menjalani kegiatan PLP 2 ini, sehingga praktikan dapat menyelesaikannya dengan lancar. Kemudian saran dari praktikan, berdasarkan hasil pengalaman praktikan selama kegiatan PLP 2 ini, saya melihat bahwa saya menyarankan hendaknya meningkatkan kualitas pendidikan agar peserta didik dapat menerima pembelajaran yang lebih baik dan efektif. Sekian presentasi ini merupakan laporan praktik pengenalan lapangan persekolahan. Sekian dan terima kasih.